Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ashrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diperjalankan sampai di majelis yang mulia ini. Satu sisi akan bertambah ilmu kita. Lebih dari itu, hadir di dalam hati kita entah dirasa atau tidak dirasa. Ikut memuliakan Yaumul Jum'ah. Yang semula hari biasa kemudian menjadi hari yang luar biasa. Yang semula hari biasa kemudian menjadi hari rayanya bagi orang-orang yang beriman. Bahkan kalau boleh dikembalikan sebagaimana namanya al-jumu'atu. Berkumpulnya, baik berkumpulnya kaum muslimin untuk menunaikan sholatul jum'ah. Berkumpulnya persoalan-persoalan hidup kita untuk diurai juga Yaumul Jum'ah. Sehingga para salaf itu salah satu doanya itu sangat mengesankan. Allahumma bi hurmati hadza Yaumul Jum'ah. Ya Allah, demi kemuliaan ini hari Jumat. Demi kehormatan hari Jumat ini. Selesaikan masalah-masalah kami. Urailah problematika kami dan berikan kami rezeki yang tidak pernah kami sangka. Demi untuk melihat istimewanya hari ini. Kalau kita tidak berusaha mengistimewakan minimalnya dengan baca surat Al-Kahfi. Kemudian menyiapkan diri menyambut manasik Yaumul Jum'ah, kemudian dengan kajiannya akan bertambah ilmu, akan bertemu silaturahimnya, ditambah dengan doa-doa yang dilantunkan di waktu yang istimewa. Semula kita tidak begitu memperhitungkan hari Jumat sore itu adalah waktu mustajab. Padahal itu memang waktu mustajabah. Dan diriwayatkan dalam sebuah riwayat, tapi kalau tidak dikemas dalam bentuk acara yang model seperti kita hari ini ya seringnya lewat. Tahu-tahu ini tadi hari Jumat toh. Ada yang istimewa toh.
Itu tanda kita kelewatan sesuatu yang istimewa banget. Bahwa dahulu Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan hari Jumat. Diturunkan juga Yaumul Jum'ah. Dan berikut keistimewaan Yaumul Jum'ah kemudian hilang daripada ingatan kita sekalian. Maka ini merupakan momentum yang bagi kita itu akan mengembalikan memori-memori baik tentang hari Jumat. Sehingga setiap kita kemudian saat bertemu Yaumul Jum'ah itu terbuka. Inilah waktunya untuk selesai dari banyak persoalan. Harapannya begitu, ditunggu dan diharapkan. Sore hari ini kita akan membahas tentang melamar. Tapi yang dilamar itu cintanya Allah. Memang agak menggelisahkan bagi yang jomblo. Apalagi yang bujang. Judulnya kok dadak milih sing nyerempet-nyerempet. Ben. Ya kala-kala memang begini nih modelnya itu. Memang itu soalan rasa yang memang harus ada. Sementara ibadah itu sendiri tanpa ada 3 rasa yang ada di dalam hati itu rasanya hambar. Ya memang harus ada rasa cinta, ada rasa harap, juga ada rasa takut. Kalau yang muncul itu rasa takut saja, kemudian orang itu tidak menikmati soalan ibadah itu. Kalau isinya itu harapan saja, ketika itu belum terwujud, ya kayak orang yang patah hati. Maka memang harus ada. Kita akan sentuh yang pertama sisi cintanya dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita harus mencintai sehingga bisa menikmati, melaksanakan syariat itu tidak menjadi beban, bukan soalan paksaan, tapi menjadi sesuatu yang bisa dinikmati. Kita akan mulai dari slide yang pertama. Kok enggak bergerak? Ini awalnya hadis ini ya. Jadi judul awal sampai akhir itu yang mancing ya ini aja. Tertambatnya awalnya dari hadis ini. Haddatsana Sulaiman bin Harb. Haddatsana Hamad bin Yazid bin Zaid. An Thabit. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anis sa'ah. Faqala mata sa'ah. Qala wa ma a'datta laha qala la syai' illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Qala Anas fama farihna bi syai'in farahna bi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Qala Anas fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa ilam a'mal bimithli a'malihi. Sengaja ini tidak saya terjemahkan gitu ya. Karena kalau begini itu yang dibaca oleh Bapak Ibu ya terjemahannya gitu ya. Biar ikut dengarkan, ini maksudnya apa ya. Tulisannya kok keriting tok. Ya memang itu ada tujuannya biar bertambah diperhatikan. Engko mesti diterjemahkan. Tidak akan dilewatkan. Diriwayatkan dari sahabat Anas. Kita butuh kenal dengan sahabat Anas ya. Agar kita juga senang dengan sahabat Anas. Sahabat Anas itu ikut bersama Rasulullah di rumah Rasulullah. Sejak usia 10 tahun itu digandeng sama ibunya. Kalimat itu belum ada yang meniru sampai hari ini. Hatta waktu penerimaan santri baru itu ya belum bisa ditiru oleh para bapak ibu. Karena resikonya berat.
saya wakafkan kepada Rasulullah. Wih, biasanya wakaf itu pakai sertifikat. Wakaf itu pakainya itu ya yang 25 ribuan itu. Biasanya wakaf itu barang, tanah, mobil. Ini yang diwakafkan ini anak. Diwakafkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya sepele dan tidak mungkin akan disia-siakan, tapi keberanian mengakadkan ini yang spesial. Coba Bapak Ibu ada yang berani enggak? Waduh, piye yang? Yo nek diurusi. Nek ora. Ada kekhawatiran. Sebenarnya sahabat Anas itu lekat sekali dengan Rasulullah. Sehingga banyak rahasia kehidupan Rasulullah itu ngerti. Maka diberikan oleh Allah usia panjang, 100 tahun itu masih sehat. Hikmahnya kita bisa mendengar banyak. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Rasulullah itu ya sahabat Anas ini. Dan kadang-kadang itu ketemunya periwayatan yang aneh-aneh. Ini cerita tentang datangnya A'rabi. Seorang Badui kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya namanya orang Badui kadang itu nggak pakai unggah-ungguh. Tapi para sahabat itu seneng. Gara-gara Badui itu banyak sekali ilmu yang didapatkan karena nggak pakai unggah-ungguh. Saat itu Rasulullah di hadapan para sahabatnya bercerita tentang Yaumul Qiyamah. Ya ngomongnya enak aja. Rasulullah itu cerita hari kiamat tapi tidak pernah menjelaskan tanggalnya kapan. Kan ada kejelasan kalau ada acara walimah kan yo jelas. Ada acara hajatan kan yo jelas. Iki ora dijelaskan ini tanggalnya kapan. Jadi kita kan nggak ngerti. Cerita hari kiamat seru tapi nggak tahu kapan. Maka menggerakkan beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah. Jangan cerita terus tentang yaumul kiamah. Jelasnya hari kiamat itu kapan? Maka kemudian Rasulullah bertanya, wa ma'adattalah. Gayane kok tekok tentang hari kiamat. Lah kok tanya-tanya tentang hari kiamat. Apa yang sudah kamu persiapkan? Kalimat ini sederhana tapi begitu bermakna. Sekiranya Bapak Ibu belum mendengarnya, ini sesuatu yang membuat bahagia dan luar biasa. Alangkah khawatirnya kita. Alangkah takutnya kita. Bertemu dengan pertanggungjawaban dan nasib-nasib kita sekalian. Tapi satu hadis. Sehingga diceritakan boleh jadi para sahabat dahulu itu berjalan untuk satu hadis itu butuh perjalanan 1 bulan. Ada yang menuju ke sini sejak 1 bulan yang lalu. Kayaknya enggak ada gitu loh. Umpama perjalanan Magelang. Perjalanan yang jauhnya 100 kilo sekalipun. Kemudian di sini untuk dapat 1 hadis saja dan hadis itu sekelas hadis ini itu sudah sangat-sangat mencukupi. Bahasanya cucuk. Mulai teh tok. Kalau cuma dapat teh ya memang enggak cucuk. Tapi kalau dapatnya hadis dan informasi ini dan sahabat Anas berkomentar, saya belum pernah bahagia melebihi bahagianya mendapatkan hadis ini. Karena Rasulullah kemudian ketika bertanya kepada Badui yang bertanya tadi, wa madza a'datta laha? Yang kamu persiapkan apa? Jawabannya ya jujur, la syai'. Enggak ada ya Rasulullah. Kalau dalam riwayat lain, ma'adatu bisolatin. Aku tidak menyiapkan dengan sholat tertentu, tidak menyiapkan dengan ibadah tertentu. Illa inni uhibbullaha wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam satu riwayat nggih. Kalau ketemu dengan matan yang berbeda, yaitu kekayaan hadis yang ada pada kita.
Enggak ada ya Rasulullah. Kecuali saya itu cinta banget sama Allah. Kecuali saya itu cinta banget sama Rasulullah. Dalam riwayat lain, kecuali saya itu sangat cinta kepada Rasulullah. Maka jawaban inilah yang kemudian keluar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan siapapun yang kamu cintai. Maka ya hati-hati, kita itu menaruh hati itu juga hati-hati. Jangan-jangan keliru menaruh hati, digantungkan kepada yang belum tentu itu akan membawa kepada sesuatu yang luar biasa. Saya angkat cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau itu terlambat menikah. Ini agak hiburan bagi yang jomblo. Ditanya, padahal keturunan bangsawan, keturunan raja. Kenapa toh enggak segera menikah? Apa enggak ada yang cantik atau enggak ada yang menarik hati? Jawabannya itu, saya itu lagi mencari orang yang akan menggandeng tangan saya masuk surga. Dan darinya dapat keturunan yang dengannya itu akan membuka Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Dicari betul sampai suatu ketika ada seorang wanita yang dilamar raja sekalipun menolak, dilamar siapa-siapa menolak. Kemudian bertanya kepada seorang syekh dan jawabannya, saya itu hanya akan menikah dengan orang yang akan menuntun tangan saya masuk ke dalam surga. Dan melahirkan darinya keturunan yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Begitu bergetar hati Salahuddin mendengar jawaban seorang wanita ini dan serta-merta mengatakan, wahai syekh, nikahkan aku dengannya. Itu yang saya cari, tepat. Dan memang sebuah hadis meriwayatkan Man talaba syahadata bisidqin ballaghallahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Siapa saja yang meminta wafatnya sebagai syuhada, Allah akan sampaikan kepada derajat syuhada walaupun meninggalnya itu di atas kasur. Tapi itu kemudian dikiaskan kepada permintaan-permintaan yang lain. Siapa yang sungguh-sungguh memohon kepada Allah, Allah akan sampaikan walaupun derajatnya enggak sampai ke sana. Nah, Khalid bin Walid itu sudah 70 kali di medan peperangan. Di tubuhnya itu ada 70 luka. Tatunya itu luka-luka perang. Lah kok bisa meninggalnya di atas kasur? Kok eman banget gitu loh. Tapi hadis ini menyelesaikan dan menjawab semua yang khawatir, kekhawatiran. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab, negara dalam keadaan Islam, kemudian doanya mudah-mudahan diwafatkan sebagai syuhada. Ya sempat ada yang negur, loh ini dalam kondisi ini wilayah Islam, bagaimana mungkin kamu akan mendapatkan syahadah. Sementara perang itu sudah berhenti. Tapi ternyata ditusuk waktu sholat. Ya syuhada betul. Anta ma'aman ahbabta. Maka seketika sahabat Anas itu kemudian berikrar. Karena sampai kepada kita ikrarnya itu memang betul-betul diperjelas hari itu. Fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persaksikan aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa uhibbu Abu Bakar wa Umar. Aku juga cinta sahabat Abu Bakar dan mencintai sahabat Umar bin Khattab. Berharap bahwa akan bersama dengan mereka sekalipun amalku belum sampai pada frekuensi, belum sampai kepada makomnya amal mereka.
Hebatnya para sahabat itu kalau dapat ilmu sedikit-sedikit itu langsung diaplikasi gitu loh. Begitu ada anta ma'aman ahbabta. Ya sudah, ikrarkan diri masing-masing. Aku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kepada Rasulullah itu lebih dari cukup untuk mengusir segala kegalauan kita. Terserah mau diapa ke ya Allah. Yang penting saya itu cinta Rasul. Saya itu suka sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mendengar anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dibersamakan dengan orang yang kamu cintai. Walaupun derajatnya belum sampai ke sana. Allahu Akbar. Di samping itu bahwa kecintaan kepada Rasulullah itu akan menyampaikan. Dan kecintaan kepada Allah itu akan menjadi sebuah jaminan. Hadis yang lain juga menjelaskan untuk menyempurnakan pemahaman kita. Jaminan cinta itu adalah ma'iyah, kebersamaan. Bukankah kita ini mengeluh, merasa berdoa kok enggak dijawab-jawab. Punya harapan kok terlunta-lunta. Ya inilah jawabannya. Barangkali ma'iyatullahnya itu kurang. Dibersamai Allah itu kurang. Hadis kursi ini menjelaskan kepada kita bagaimana mendapatkan cinta dan apa yang difasilitasi dengan mendapatkan cinta itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahbu ilayya mimma iftaratu alaih. Hadis kursi langsung dari Allah Azza wa Jalla. Cuma redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara mendekat kepadaku. Yang lebih aku sukai cara mendekatnya. Alasannya ini aku tak silaturahim. Taqarruban ilallah. Aku tak baca Quran. Taqarruban ilallah. Aku tak sedekah. Taqarruban ilallah. Ini dijawab. Tidak ada cara mendekat kepada Allah yang lebih disukai oleh Allah dalam pengakuan Allah sendiri. Melebihi yang Allah fardukan. Jadi kita perhatikan sholat tahajudnya iya. Rawatibnya iya. Duhanya iya. Tapi yang paling kita perhatikan itu adalah sholat 5 waktunya. Maka ibu-ibu ya jangan menunda kalau sudah ada panggilan. Hayya 'alas shalah. Bapak-bapak jangan melambatkan kalau sudah dipanggil. Itu istimewa. Karena pernah kami sampaikan 2 rakaat subuh. Itu jauh lebih baik. Kalau pembedanya kurang dirasa oleh bapak-bapak, jauh daripada sholat malam, qiyamul lail, ba'da isya sampai subuh sekalipun. Kenapa? Karena yang sunnah tidak akan pernah menandingi yang wajib. Begitu pula zakat. Sodakohnya, infaknya 2 miliar. Itu sudah membuat takjub ngedap-ngedapi. Itu tidak akan pernah pahalanya itu menyamai 200.000 zakat. Maka perhatikan persoalan ini. Walaupun yang diperhatikan itu zakat, itu menyelesaikan persoalan ekonomi. Serumit apapun. Dan itu sudah pernah terbukti sebelum-sebelum kita. Begitu zakat diperhatikan, diturunkan nisabnya sehingga memungkinkan lebih mudah untuk berzakat, memungkinkan lebih mudah melaksanakan yang wajib. Zakat emas keliling bumi Afrika itu tidak ada yang menerima. Itu pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya Allah, zakat emas. Sementara hari ini zakat beras itu rebutan. Kok bisa semakmur itu? Inilah barokah. Kalau ada barokah itu dibagi, tidak ada barokah yang lebih besar melebihi barokah zakat. Maka
Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita itu berpikir kemudian sampai berpikirnya lelah, ikhtiarnya lelah, aku tak menyelesaikan hutang-hutang saya. Berpikirnya nomor satu itu saya sudah zakat atau belum. Kalau belum, berjuanglah untuk bisa bayar zakat. Besarkan jumlah zakat. Sesuai dengan ukurannya tentunya begitu. Dan itu diperhatikan dengan luar biasa. Karena itu pahalanya berkali lipat. Seseorang itu ingin mendapatkan pahala besar ya dengan amalan yang besar. Ma'idhamil jaza, beserta dengan balasan yang besar, itu disertai dengan amalan yang besar. Kemudian baru ditambah dimaksimalkan yang sunnah-sunnah an-nawafil. Yang wajib disempurnakan, yang sunnahnya dikejar. Habis-habisan. Terus ditambah. Hatta uhibbahu. Inilah cara untuk mendapatkan dan melamar cinta Allah. Ngaku melamar cintanya Allah tapi tidak rajin untuk mengerjakan yang sunnah setelah menyempurnakan yang wajib. Ngapusi. Ini adalah tangga sarana untuk menjadi waliullah. Kalau yang wajib sudah disempurnakan, tambah terus dengan yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai ia mendapatkan mahabbah. Begitu dapat mahabbah, maka akan dapat ma'iyatullah. Kebersamaan Allah itu akan bersamanya. Maksudnya bagaimana? Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujaka. Sudah jagalah yang wajib dan yang sempurna, wajib yang sunnah. Maka engkau akan dapati Allah itu betul-betul membelamu. Aku akan menjadi pendengaran ketika mendengar. Itu adalah janji Allah dalam hadis qudsi. Aku akan menjadi penglihatan ketika melihat. Aku akan menjadi tangan ketika bekerja. Aku akan menjadi kaki ketika melangkah. Apa yang Bapak Ibu khawatirkan setelah ini? Karena setelah yang wajib disempurnakan, yang sunnah disempurnakan, maka di dalam soalan meminta kepada Allah pun juga perlu disempurnakan. Urusan remeh-remeh itu ya mintanya sama Allah. Kelasnya sandal putus ya mintanya sama Allah. Apalagi yang lebih besar dari itu. Karena janjinya wa idza sa'alani. Kapanpun dia minta. Apapun yang diminta. Dimanapun dia itu meminta. Iya. La'u'tiyannahu, menggunakan nun taukid ats-tsaqilah dan juga lam at-taukid. Pasti aku akan kasih. Ini luar biasa. Sampai di sini sudah luar biasa, ini belum selesai. Tapi sudah ada peringatan 5 menit lagi. Kapan pun minta perlindungan, apa yang dikhawatirkan akan dilindungi oleh Allah. Protokol kesehatan yang paling utama itu ya ini. Tapi ya gunakan protokol kesehatan juga yang lain yang butuh untuk membuat kita lebih tenang. Tapi yang paling pokok justru ini diberikan informasi dari hadis yang mulia. Selanjutnya cara agar dicintainya itu menjadi wali Allah. Berprasangka baik juga begitu. Kadang-kadang amal kita itu kita geber biar bisa mendapatkan kecintaan Allah. Untuk menjadi waliullah itu sudah maksimal pol-polan. Tapi memang capek. Maka hadis dan riwayat ini juga datang dari Badui juga. Alih-alih khawatirnya luar biasa kelak itu akan dihisab oleh Allah. Badui ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah nanti siang hisab kami apa Allah? Ya iyalah, kalau gitu beres. Lah kok beres? Karena sepengetahuan kami dan sepengalaman kami, Allah itu baik. Memori kami, kenangan kami tentang Allah selama ini itu baik.
Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Kalau ya karena ia berprasangka baik terus. Coba kalau yang menghisap itu bapak, kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak gitu loh. Ya memang manusia. Kemudian Rasulullah memanggil para sahabatnya, siapa yang ingin melihat calon penghuni surga, lihatlah orang ini. Prasangka baik itu luar biasa dahsyatnya. Salah satu kekuatan pada seorang mukmin. Kemudian berdoalah, Allahumma ini as'aluka hubbuka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku mohon kecintaanmu ya Allah. Repot-repot melakukan amal soleh untuk mendapatkan kecintaan Allah. Ini langsung to the point, ya Allah, aku minta dicintai. Aku juga minta dicintai orang-orang yang mencintaimu. Aku juga minta mencintai amal-amal yang mengantar kepada kecintaan. Langsung to the point. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan ahabbul a'mal ilallah. Amalan yang akan masuk nominasi yang dicintai oleh Allah. Itu adalah jenis amalan-amalan yang didisiplinkan. Memang baru 2 rakaat duha tapi disiplin. Memang baru 2 rakaat tahajud tapi disiplin. Ad-duwamuha wa inqala, yang paling ditekuni. Wa inqala, walaupun yang paling ditekuni itu sedikit. Tapi kan koma. Biasanya kan titik begitu saja. Akhirnya sedikit terus. Kemudian ditingkatkan. Awalnya 2 rakaat, tambah 4 rakaat, tambah 6 rakaat. Tapi tidak menghilangkan darinya adalah disiplin itu tadi. Kemudian ada 3 rasa. Rasa cinta di dalam beribadah, juga rasa harap, juga rasa takut. Kalau cinta itu ternyata paling mudah untuk dipetik itu adalah dengan berdoa. Saat ku berdoa dan sering ku berdoa, tiba-tiba hadir rasa cinta. Ibu-ibu kalau cinta sama bapaknya awalnya dari mana? Gawene njaluk duit, lha itu. Cinta kepada yang maha kuasa. Kok ada orang yang merasa cinta kepada Allah tapi sedikit berdoa, saya ragu dia itu cinta betul apa enggak. Jangan-jangan hanya pengakuan saja. Saat aku meminta dan sering aku meminta, ku rasakan itu harapan. Kalau enggak pernah ngarep-ngarep, itu tanda panjenengan itu sedikit berdoa. Yang berdoa kepada Allah mesti nunggu. Ngarep-ngarep. Kapan ya rampung? Kapan lunas? Kapan terkabul? Harapan kepada yang maha kaya itu juga sebuah ibadah yang luar biasa. Mahal harganya. Kemudian yang ketiga, panjenengan takut itu rasanya bagaimana? Ternyata ada rasa untuk melatihnya. Kalau takut berdosa dan sering berdosa. Ketika ada rasa takut itu karena sering berdosa, tiba-tiba muncul rasa takut kepada yang maha perkasa. Maka orang yang tidak pernah berdosa dengan orang yang pernah berdosa itu rasanya sangat-sangat beda. Bukan berarti kita harus berdosa dulu. Tapi ya syukuri kalau kita pernah berdosa. Itu tanda bahwa kita itu punya rasa yang terlatih. Inilah yang menandakan kalau kita itu cinta betul atau tidak. Itu ya ukurannya, indikatornya ini. Saya itu sudah cinta atau belum toh. Kul, katakan wahai Muhammad kepada umat. In kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu benar-benar bercinta kepada Allah. Indikatornya adalah fattabi'uni, kamu ngikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kamu akan diampuni semua kesalahan dan akan dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, ya selesai. Kalau sudah alhamdulillah ya selesai. Sehingga untuk ukuran inilah, indikator ini yang menilai orang ini kok dicintai oleh Allah atau bukan. Itu lihatlah bagaimana ia bersikap dalam sunnah Rasulullah SAW. Jaga banget wudu.
jaga banget pakai tangan kanannya. Suka banget bersolawat, suka banget berzikir. Karena mengikuti petunjuk Rasulullah, berarti itu ya dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup majelis kita karena sudah masuk maghrib dengan memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ama yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibina ya Rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah keluarga kami, berkahilah harta kami, ya Allah, berkahilah usaha-usaha kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balag, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang menyampaikan urusan-urusan kami, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak butuh dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu ya Rabbal alamin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah kesulitan-kesulitan kami. Ya Allah, urai problematika kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aisyan wa qaran. Anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tenteram birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza nastaghfirullah wa lakum. Anakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.